Saya berharap dengan teman-teman belajar peperangan rohani, apa yang Anda pelajari bukan hanya sekedar memenuhi pikiran kita tahu teori, tapi percayalah di dunia ini Tuhan sangat butuh kita anak-anak Tuhan untuk mengerjakan peperangan rohani ini. Jadi saya sangat berharap kita menjadi pelaku. Jadi tujuan utamanya adalah Anda dan saya akhirnya menyadari, kemudian kita mau menjadi pelaku. Sungguh-sungguh itu keinginannya. Sungguh-sungguh itu adalah tujuannya. Di dunia ini ada begitu banyak orang yang masuk dalam sebuah perangkap-perangkap iblis, menjadi budak-budaknya iblis tanpa mereka sadari. Itu sebabnya Tuhan butuh kita anak-anak Tuhan untuk bisa menjadi orang-orang yang melawan setiap perbudakan iblis itu. Karena tanpa kita berperang, maka mereka kerajaannya makin kuat. Sedangkan the kingdom of God makin lemah. Jadi kalau kita orang Kristen istilahnya tidak menyadari betapa peperangan rohani itu benar-benar diperlukan bagi perkembangan kerajaan surga, maka nanti walaupun kita punya keinginan baik untuk membuat dunia ini menjadi lebih baik, untuk membuat kerajaan surga ditegakkan, untuk rindu banyak orang yang selamat, maka itu hanya akan jadi keinginan semata, tapi tidak pernah kunjung terjadi. Karena iblis masih berkuasa, banyak orang ditawan oleh iblis, sedangkan tidak ada yang berperang. Tidak ada anak-anak Tuhan yang berniat untuk merebut hak yang memang Tuhan sudah berikan pada kita. Nah, ini kan ironi. Jadi saya berharap sebelum kita belajar, saya kepingin kita semua mengerti, mari ingatkan diri Anda, sambil bertanya-tanya istilahnya, ketika Anda belum melakukan peperangan rohani. Kira-kira Anda bersedia enggak untuk dipakai Tuhan menjadi orang yang bisa dipakai untuk alatnya Tuhan sebagai pasukannya di tempat dimanapun Anda berada sekarang. Saya harap itu yang Anda renungkan sepanjang kita belajar malam hari ini. Oke, saya harap teman-teman sudah siap dengan Alkitab Anda, sudah siap juga dengan catatan Anda. Dan mari kita buka Matius 12 ayat 29. Kita kembali kepada basic yang kita pelajari minggu lalu. Ini adalah seni yang saya rasa Tuhan tunjukkan, bagus sekali untuk kita. Matius 12 ayat 29. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya, apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu, sesudah diikatnya barulah dapat ia merampok rumah itu. Nah saudara, seperti yang kita pelajari minggu lalu, ini adalah sebuah seni berperang atau the art of war yang Tuhan Yesus tunjukkan pada kita melalui ayat ini. Seperti apa sih seni berperangnya? Di sana dikatakan di ayat yang ke-29 tadi, bagaimanakah orang dapat enter atau masuk rumah orang yang kuat dan merampas harta bendanya. Nah saudara, coba perhatikan. Dalam ayat ini dikatakan bagaimana orang itu, kita sudah bahas minggu lalu, itu adalah kita anak-anak Tuhan yang berperang. Bagaimana kita atau orang bisa masuk, ya kan? Masuk kemana? Dikatakan di sana masuk rumahnya orang yang kuat dan merampas harta bendanya. Tujuan dari peperangan rohani adalah merampas apa yang selama ini ditahan oleh orang kuat itu. Orang kuat ini bicara tentang iblis. Kita sudah belajar tempo hari bagaimana iblis menahan, memblocking semua rencana-rencana Tuhan yang sudah diberi buat kita, tapi karena kebodohan kita, ketidakmengertian kita, ada legalitas di alam roh sehingga semua itu sah di blok mereka. Nah ini yang kita harus jarah. Ini yang harus kita rampok, ini yang harus kita ambil kembali. Nah, kita minggu lalu sudah bicara tentang orang atau kita sendiri, persiapannya bagaimana, dan lain sebagainya, apa yang harus menjadi pengertian-pengertian kita sebelum melakukan peperangan rohani. Nah, saudara dikatakan, di ayat 29 tadi, setelah kita mengerti soal orangnya sekarang, nah sekarang kita harus belajar how to enter, bagaimana kita masuk. Masuk ini adalah, kata lainnya adalah menaklukkan iblis itu, atau conquer the evil, the devil. Nah, dikatakan di sana Tuhan memberikan sebuah seni peperangan
sebelum orang benar-benar bisa menjarah, maka dia harus masuk. Apa saja yang ada dalam kategori masuk atau enter ini, atau menaklukkan musuh ini, saudara. Nah, saudara, sebenarnya ketika kita belajar di fase masuk inilah, kita sedang benar-benar melakukan peperangan rohani. Ketika kemarin kita belajar soal orang, kita baru sedang persiapan. Tapi di kategori masuk inilah, kita sedang berperang, saudara. Dan kalau Anda mau tahu soal peperangan rohani itu seperti apa, maka kita sedang membicarakan itu sekarang. Nah, saudara, Tuhan sudah memberi sebuah clue yang baik mengenai bagaimana kita bisa benar-benar conquer atau menduduki atau menguasai atau menang dalam peperangan. Dikatakan di sana ada 3 kategori. Bagaimanakah orang dapat memasuki? Yang pertama, rumah. Kemudian dikatakan rumahnya siapa? Rumahnya orang kuat. Dan kemudian dikatakan dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Ada sebuah kata kunci yang dikatakan Tuhan, bahwa the last atau yang terakhir yang harus dilakukan dalam kategori masuk adalah mengikat orang kuat itu. Mengikat artinya membuat daripada si roh jahat itu tidak berkutik lagi, terbungkam, non-aktif. Saudara, yang pertama, saudara, kita bicara tentang rumahnya dulu. Sebelum Anda menyerang, sebelum Anda tahu apa yang harus dilakukan, maka Anda harus tahu soal rumahnya. Maksudnya apa ini? Jadi begini, saudara, iblis yang Anda hadapi, ya, ini saya bicara tentang iblis yang dalam kategori yang lebih luas daripada roh-roh sifat, saudara. Ini adalah Tuhan ngajari kita untuk belajar, mempelajari tentang rumahnya. Artinya apa? Sebagian besar iblis yang Anda hadapi nanti dalam peperangan rohani adalah iblis-iblis yang memiliki teritori, daerah kekuasaan, atau kemampuan berkuasanya seperti apa. Nah, ini yang harus kita pelajari lebih dulu, rumahnya. Kalau katakanlah Anda bicara mau peperangan rohani untuk kota Anda, maka yang harus dicari tahu adalah rumahnya, saudara. Pertama-tama Anda harus selidiki semua seluk-beluk tentang rumahnya. Saudara, begini ya, peperangan rohani itu, ketika kita bicara tentang yang untuk diri sendiri, tentang roh sifat segala macam, Anda cukup untuk mengusirnya dalam nama Yesus, selesai. Nah, kemudian, tapi iblis itu memiliki sebuah, tidak cuma hanya sekedar dia jahat saja, tapi ada sebuah susunan kekuatan yang biasanya dilakukan iblis juga, yaitu dia bergandengan tangan dengan iblis-iblis yang lainnya. Makanya mereka bentuknya seperti kingdom, seperti kerajaan, saling bertaut. Nah, dalam hal inilah ada iblis yang lemah seperti roh sifat, tapi ketika nanti iblis di pangkat yang lebih tinggi mereka bergandengan tangan, mereka bisa dalam penyesatannya akhirnya menguasai sebuah wilayah. Nah, sebenarnya yang kita sedang bicarakan adalah iblis-iblis dalam titik seperti ini, bukan lagi di sekedar roh sifat yang Anda tengking dalam nama Yesus sudah cukup, tapi ini bicara tentang iblis yang menguasai daerah tertentu, entah itu kampung Anda, entah itu rumah Anda, entah itu gereja Anda ada di sana, ya, wilayah di mana gereja Anda ada, atau kota Anda, bahkan bangsa kita. Nah, saudara, kalau Anda mau memenangkan peperangan, Anda harus pelajari rumahnya dulu, daerah teritorinya. Anda perlu pelajari seluk-beluk daripada, kita contoh, saya ambil contoh kota saja ya. Pelajari seluk-beluk kota itu. Nama kota itu artinya apa? Kemudian kota itu lahirnya kapan? Sejarahnya bagaimana? Legendnya bagaimana? Legenda-legendanya, cerita rakyatnya. Seperti kita ketahui kemarin, Nephilim dan juga The Fallen Angel itu menciptakan sebuah legenda, saudara. Jadi legenda-legenda itulah asal mula daripada iblis-iblis itu.
Tidak semua ceritanya Anda makan, tapi Anda ambil spiritnya apa. Kemudian Anda teliti benar kota itu, batas-batasnya bagaimana. Kita lihat satu hal, apakah ini ada di Alkitab? Kita buka Kejadian pasal yang ke-13 ayat ke-17. Kejadian pasal yang ke-13. Firman Tuhan kepada Abraham seperti ini, saya bacakan. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Kenapa Abraham disuruh menjalani negeri itu menurut panjang dan lebarnya, saudara? Jadi begini, jadi Tuhan itu mau Abraham meneliti setiap seluk-beluk daripada negeri itu. Menjalani menurut panjang dan lebarnya itu, artinya dia benar-benar matanya melihat, kemudian kakinya berpijak, dia lihat semuanya. Dia pelajari semuanya. Apapun yang berkaitan dengan daerah itu, saudara. Nah, ini adalah proses mapping, kita menyebutnya. Mapping itu adalah memetakan, pemetaan. Jadi apa yang menjadi rumah daripada kota itu kita petakan. Rumah daripada penguasa gelap itu atau setan itu kita petakan, kita lihat, kita cek, kita datangi, kita jalani, kita cek semuanya. Mana yang menjadi kekuatan daripada masyarakatnya, kebiasaan masyarakatnya apa, selama ini yang menjadi masalahnya apa, dicek semuanya. Mana yang menjadi titik-titik pijakan iblis. Nah, titik-titik pijakan iblis itu banyak sekali. Contoh-contohnya adalah tempat-tempat keramat yang dikeramatkan, tempat-tempat pemujaan, entah itu wujudnya pohon besar atau batu yang besar yang seringkali orang datang ke sana kasih sesaji. Kemudian mana yang menjadi titik-titik kuat daripada penyesatan. Penyesatan itu macam-macam ya. Saya tidak mungkin bicarakan di sini tentang ini karena ini live di YouTube. Tapi penyesatan saya harap Anda mengerti. Nah, itu mana saja. Kemudian nanti misalkan ada praktek-praktek perdukunan yang kuat di sana, penyembahan berhala, atau titik-titik terjadi kejahatan seringkali di daerah mana. Daerah yang paling miskin atau paling bodoh di mana. Nah, kemudian biasanya kalau ada daerah seperti itu, nanti dekat tempat itu ada sebuah tempat pemujaan. Kemudian mana titik-titik di mana sumber air dari kota itu ada. Nah, semua dipetakan, saudara. Seluk-beluknya Anda harus tahu jelas semuanya, kota itu. Nah, dari situ juga, dari asal-usul, legend, legenda, cerita rakyat daripada kota itu pula lah, waktu Anda pelajari nanti, dari situ Anda akan bisa mengerti akhirnya siapa orang kuatnya di situ. Gitu. Nah, sebelum saya sampai ke sana, saudara, dalam titik yang lain, saya tadi cari ayatnya tapi belum ketemu. Ada sebuah ayat di firman Tuhan mengisahkan bagaimana orang-orang itu pada saat awal-awal bumi dibentuk, mereka ketika bahasa dikacau balaukan oleh Tuhan, kemudian mereka berserak-serak menyebar ke seluruh wilayah. Dalam terjemahan yang lain, bukan terjemahan baru, nah, dalam terjemahan kuno bahasa Inggris, mereka itu sedang bergerak berseraknya ke seluruh dunia. Itu mirip sesuai mengikuti daripada para malaikat. Nah, ini para malaikat apa sebenarnya? Para malaikat yaitu adalah iblis-iblis yang berkuasa di wilayah itu. Nah, dari sanalah sebenarnya kita ini muncul istilah mapping. Karena iblis itu di wilayah tertentu, dia itu narik orang yang istilahnya nanti sifat-sifatnya bisa meniru dia, narik dia itu. Makanya contoh ada di wilayah tertentu terkenal dengan di situ orangnya bodoh-bodoh misalkan gitu. Atau di daerah misalkan kalau kita ngomong Surabaya, kita pasti ada sebuah image bahwa orang Surabaya itu keras-keras gitu. Nah, kenapa begitu? Itu ada kaitannya dengan
si penguasa, ya, angels, fallen angels yang berkuasa di wilayah itu, yang punya karakter membuat orang punya sifat seperti itu, sehingga nanti yang lainnya ikut seperti itu, saudara. Nah, kemudian seringkali iblis itu juga menampakkan dirinya dalam bentuk daerah kekuasaannya, saudara. Mungkin kalau internetnya ini bisa jalan, teman-teman operator, saya dibantu ya. Anda cek Google, kemudian Anda cek Kota Salatiga, peta Kota Salatiga. Kemudian nanti di titik lain kita cek ya sebuah gambar naga Jawa, gitu. Ini saya tampilkan langsung supaya Anda tahu bahwa ini nyata, ini bukan saya mengajukan gambarnya sendiri, tidak. Tapi percayalah, cara seperti inilah juga bisa dipakai untuk mapping dalam peperangan rohani. Kita tinggal searching, kemudian kita akan tahu sesuatu. Ya, tolong tampilkan peta Salatiga yang sekarang dulu, itu yang kuncinya, yang sekarang dulu. Ya, ini peta Kota Salatiga yang sekarang. Saudara, dari clue-clue firman Tuhan itu, ya, rumah daripada penguasa Kota Salatiga atau peta kota itu adalah seluruh wilayah Salatiga. Berarti saya ketika mau tahu siapa penguasa atau bagaimana rupa penguasa daripada Kota Salatiga ini, iblis penguasanya seperti apa, maka saya cek petanya, saudara. Nah, waktu saya cek seperti ini, gambar yang besar ini ya, yang warna-warni itu, nah itu saya sudah coba cari tahu ini bentuk apa ini. Saya beberapa lama saya cek itu buntu, saya tidak punya jawaban sama sekali. Kemudian suatu kali Roh Kudus ajari saya, maka saya ketemu dengan sebuah peta, ya kan? Tolong tunjukkan peta yang satunya, yang tahun di mana Belanda masih berkuasa. Nah, peta ini, saudara. Saudara, itu adalah peta Kota Salatiga pada saat zaman Belanda. Nah, pada saat saya cek itu baru saya tahu penguasanya siapa. Di Salatiga ada legenda tentang rawa pening, dan di situ ada sosok ular yang namanya Baru Klinting, saudara. Nah, gambar yang Anda lihat di peta Kota Salatiga itu, kalau Anda cek, Anda cek gambarnya naga dalam mitologi Jawa, maka itu persis seperti itu. Ya, persis seperti itu. Maksudnya apa? Di sana dikatakan, ya, coba naga mitologi Jawa, ya, yang hitam putih itu. Nah, saudara, ini naga, gambar naga mitologi Jawa. Anda lihat di sana, di atasnya ada topinya, topi kerajaan, kemudian pakai sebuah sayap, lalu mulutnya terbuka, lidahnya menjalar. Nah, seperti itu paling tidak naga dalam mitologi Jawa. Coba Anda kembalikan di titik yang tadi, saudara, peta Kota Salatiga, maka akan Anda lihat persis sekali, cuma menghadapnya berlawanan, begitu. Nah, di sana Anda lihat ada sebuah sayapnya lengkap dua, kemudian di ujung sebelah kanan Anda lihat itu kepalanya, ada lancip di atas itu topinya, kemudian mulutnya itu ada sebuah sungai yang menjalar yang masih miliknya Salatiga, itu seperti adalah mulutnya, saudara. Nah, memang bentuknya tidak sampai panjang seperti ular, tapi sebagian besar penampakan dari kepalanya sampai sayap-sayapnya itu terlihat jelas di sana, saudara. Ya, nah, saudara, ini adalah wujud daripada roh penguasa, orang kuatnya daripada Kota Salatiga. Dan Anda, saya nggak tahu apakah Anda terkejut melihat ini, tapi pertama kali waktu saya temukan ini, terus terang saya benar-benar menemukan ini karena Roh Kudus yang ngajari. Waktu saya menemukan ini, saya sendiri sampai terheran-heran. Wow, luar biasa, bisa begitu sempurna terlihatnya, begitu loh. Seperti sosok mitologinya, begitu sempurna.
begitu terlihat jelas. Padahal ini peta, saudara. Dan waktu saya cek, ini kan peta ini muncul pada saat Belanda masih berkuasa di Salatiga. Waktu saya cek batas-batas daerah kekuasaan yang dimuat dalam peta ini, itu bentuknya adalah batas-batas alam, saudara. Kalau Anda lihat garis-garisnya itu bukan batas-batas yang dibuat manusia, tapi batas alam. Apa itu? Itu semua garis-garisnya sebagian besar, 90% garis-garis luarnya, itu adalah sungai-sungai, saudara. Nah, jadi begitu begitu luar biasa bagaimana Salatiga ini terbentuk. Nah, kemudian cek lagi, mungkin boleh ditambahkan satu gambar lagi. Coba ditaruh gambar rawa pening dari atas, gambar rawa pening. Nah, saudara, atau mungkin kalau Anda punya handphone, Anda cek Google Map, Anda lihat rawa pening, maka tampak dari atas rawa pening itu, maka bentuknya itu seperti, saya nggak tahu apakah ada di sini, karena itu harus dari atas ya, saudara ya, di map ya. Nah, coba salah satu ditampilkan yang cukup jelas, yang besar, ya itu saja. Nah, saudara, Anda lihat baik-baik, ini adalah petanya wilayah rawa pening, saudara. Rawa pening tempat di mana kejadian mitologi cerita rakyat, legendanya tadi ada, legenda tentang ular yang bernama Baru Klinting itu. Itu Baru Klinting itulah yang membuat rawa pening dalam legenda itu. Nah, Anda lihat, perhatikan bentuk daripada rawa pening ini, saudara. Anda lihat di sana, di atasnya ada bagian lancip seperti topi daripada sosok mitologi naga Jawa tadi. Kemudian di samping kanannya ada seperti mulut yang terbuka dan lidah yang menjalar. Jadi, saudara, ini adalah terlihat seperti kepala daripada naga itu, saudara. Nah, bayangkan, persis seperti itu. Coba sekali lagi ditunjukkan foto naganya tadi. Secara berulang-ulang foto naganya, kemudian foto kota Salatiga juga. Ya, foto naganya seperti ini. Anda lihat, tetap masih ada topi lancip seperti itu, ada mulut yang terbuka, ya. Jadi memang istilahnya itu, kalau orang bisa jeli melihat, itu persis sekali. Persis sekali maksudnya adalah ada bagian-bagian yang menjadi ciri khas daripada sosok itu muncul di dalam petanya. Nah, Anda kalau mempelajari mitologi naga di seluruh dunia, maka ada ciri khusus daripada naganya Indonesia, naga Jawa dan sebagainya. Ciri khusus naganya Indonesia atau naga Jawa itu selalu dia pakai topi mahkota. Mahkota kerajaan-kerajaan Jawa. Dan simbolnya selalu atas daripada topi itu lancip. Maka Anda perhatikan, ya, kita lihat tadi semuanya lancip, saudara. Kalau misalkan naganya orang Eropa, itu adalah bentuknya naga yang punya kaki, ya, tapi punya sayap juga dan bisa terbang. Nah, itu naganya Eropa. Kalau naganya Jepang, itu biasanya tanpa sayap, begitu, tapi panjang seperti ular biasa. Nah, coba kembali kepada tadi peta kota Salatiga dan juga rawa pening. Nah, Anda lihat di sana selalu atas daripada kepalanya itu lancip, betul ya. Kemudian di bagian bawahnya ada seperti mulut dan juga lidah yang menjalar, mulut terbuka dan lidah yang menjalar. Plus ada sayapnya, kalau ini lengkap sekali. Coba perhatikan di rawa pening. Nah, Anda lihat sekali lagi ada sebuah titik lancip di sana. Coba ditunjukkan yang lancip mana yang dimaksud. Nah, itu dia. Kemudian mulutnya bagaimana? Coba tunjukkan. Nah, ini mulut yang terbuka. Saudara, terlihat jelas sekali. Nah, apakah masing-masing daerah seperti ini? Ya, berdasarkan petunjuk-petunjuk dalam firman Tuhan, seperti itu. Dan saya lihat sebagian besar seperti itu. Saya tentu belum ngecek seluruh dunia,
tiap kota bagaimana ya, tapi rata-rata nanti menunjukkan itu seperti itu. Kalau Anda cek peta seperti China, Anda akan lihat Cina itu bentuk negaranya persis seperti yang mereka banggakan seperti sampai sekarang, yaitu naga bersayap besar dengan bahkan cakar-cakarnya juga kelihatan di sana. Itu contoh, saudara, contoh. Nah, inilah yang dimaksud sebelum Anda bisa menduduki wilayah kekuasaan daripada iblis, Anda pasti pelajari rumahnya dulu. Ingat ya, rumah sekali lagi adalah Anda cari semua seluk-beluk daripada kota itu atau wilayah itu. Mulai dari cerita rakyatnya, batas-batas wilayahnya, Anda jalani semua. Apakah benar dijalani, Kak? Ya, jalani. Anda harus tapakkan kaki Anda di sana. Di setiap daerah, di setiap batas-batas wilayahnya, di setiap tempat-tempat yang menjadi pijakan iblisnya di sana, Anda temukan bagaimana struktur masyarakatnya, mereka kecenderungannya, ya kecenderungannya bisa dipakai iblis di hal apa saja. Anda pelajari semuanya. Kemudian nanti Anda juga cek dari semua yang Anda pelajari itu, kemudian akhirnya yang pertama sudah yang penting sekali adalah Anda cari tahu rencana Tuhan atas kota itu apa. Apakah ada perjanjian khusus yang Tuhan berikan atas kota itu? Kemudian apakah nanti di kota itu ada sebuah di masa lalu mungkin ada hal-hal istimewa dari kota itu yang mungkin sekarang tidak ada lagi. Tapi Anda tahu, Anda sebagai orang yang memiliki penguasa, Anda sebagai orang yang diberi kekuasaan oleh Tuhan untuk kota Anda, maka Anda ingin menariknya kembali hal-hal itu yang dulu sudah tidak ada itu. Contoh, saya ngomongnya mungkin agak grembyang. Contoh begini, saudara. Jadi di kota Salatiga itu berdiri sekitar tahun 700 Masehi, ya. Jadi udah tua sekali. Ketika Raja Mataram yang namanya Raja Banu memberi hak istimewa bagi daerah Hamra kota Salatiga, di mana kota ini bebas pajak akhirnya, wilayah kota ini. Nah, kemudian dalam peristiwa itu dibuat sebuah prasasti yang Anda kenal mungkin namanya prasasti Pelumpungan. Nah, di prasasti itulah Raja Banu menyebut sebuah kalimat bahwa dalam bahasa Sanskerta begini, Srir Astu Swasti Prajabya. Apa itu? Artinya adalah semoga berbahagia, selamatlah rakyat sekalian. Ingat ya, semoga berbahagia, selamatlah rakyat sekalian, enggak cuma rakyat di titik mana, tapi sekalian, seluruh rakyat. Artinya ada sebuah perjanjian Tuhan atas kota ini, bahwa seluruh rakyatnya selamat. Saya harap teman-teman Kristen tahu apa maksudnya selamat. Nah, itu adalah perjanjian Tuhan atas kota ini. Tapi itu tidak kunjung terjadi. Kenapa? Waktu saya teliti lebih lanjut dalam kata-katanya daripada perjanjian itu, di sana ada dikatakan dalam seizin Sida Dewi, atau dalam kalimatnya mudahnya itu persetujuan daripada Sida Dewi. Nah, Sida Dewi saya cek siapa Sida Dewi itu. Sida Dewi itu dalam mitologinya orang Mataram kuno zaman itu adalah Dewa Siwa. Nah, Dewa Siwa itu apa, saudara? Saya harap Anda mengerti. Kemarin waktu kita belajar soal anak-anak Allah, Anda mengerti. Kemudian Anda pasti pernah melihat sosok-sosok Dewa Siwa itu selalu ada ular di sana. Biasanya kalau di film-film India, ularnya ular kobra, saudara. Tapi whatever, dia adalah penguasa ular. Kalau Anda kaitkan dengan mitologi lain yang mirip dengan itu, ya,
maka ada dewa atau lord daripada satanik yang punya kemampuan untuk destroyer, penghancur, seperti Siwa. Siwa itu dewa penghancur. Nah, lord satanik penghancur itu adalah Leviathan. Dan Leviathan itu adalah lord atau penguasa daripada semua naga, Lord of Dragonic. Nah, mirip ya, yang Siwanya adalah dewa penghancur, kemudian dia memiliki tunggangannya atau apa yang menjadi hewan-hewan atau makhluk yang ia perbudak atau menjadi representatif dirinya adalah ular. Nah, kemudian Leviathan juga yang menjadi representatif dari dirinya adalah ular naga. Apakah mereka makhluk yang sama? Dalam mitologi itu sebenarnya tentu namanya beda, tapi sosok dalam alam roh bagaimana? Nah, Anda bisa cari tahu sendiri. Tapi yang jelas di titik itulah ketika Sida Dewi masuk, tunggangannya adalah ular naga. Itu adalah sebuah celah untuk iblis menyusup di sana. Ketika Sida Dewi disebut, maka iblis masuk di sana. Tadi dikatakan atas persetujuannya Sida Dewi. Kalau Sida Dewi nggak setuju ya nggak akan terjadi itu keselamatan seluruh rakyat kota itu. Nah, kemudian itu artinya rencana Tuhan tadi diblok sama iblis. Nah, karena Sida Dewi itu tunggangannya atau anak buahnya adalah ular, maka anak buahnya lah punya tempat di kota ini. Maka dari itu tadi saya bilang, naga yang bernama Baru Kelinting itu punya hak masuk di sana. Bukan itu dongeng enggak, Anda kok malah mendongeng. Silakan Anda bicara seperti itu boleh, berpikir itu boleh. Tapi saudara, menurut saya malah ini sebuah petunjuk yang sangat-sangat kuat dan komplit, lengkap sekali yang Tuhan tunjukkan kalau Anda mau tahu siapa musuh Anda. Nah, kemudian dari Anda meneliti rumah itu, maka akhirnya kalau penelitian Anda benar, akhirnya Anda akan tahu siapa orang kuatnya akhirnya. Siapa sebenarnya orang kuat di wilayah itu. Berawal dari Anda mempelajari rumahnya. Kita nggak bisa loh, tiba-tiba Anda mau peran rohani, tiba-tiba langsung Anda tahu atau menebak-nebak orang kuatnya apa. Anda harus tahu dulu rumahnya. Makanya ketika kita doa pelepasan misalkan juga sama, kita nggak bisa langsung asal main pelepasan saja. Seringkali kalau saya pelepasan, mendoakan orang pelepasan, maka saya akan tanya dulu seluk-beluknya. Sejarahnya dia gimana dulu, pernah ke dukunnya berapa kali, pernah cari ilmu di mana, dan sebagainya. Saya tanyakan, itu maksudnya apa sih? Kita mau ngecek rumahnya sebenarnya, rumah daripada orang kuat yang membuat perkara itu sebenarnya. Rumah daripada kuasa gelapnya. Nah, ketika rumahnya Anda memiliki informasi yang cukup komplit, itu memungkinkan Anda tahu siapa musuh Anda, siapa orang kuatnya. Nah, begitu saudara. Nah, kemudian kalau Anda mau tahu soal orang kuatnya, berarti orang kuatnya seperti apa sih Kak? Maka cek pengajaran-pengajaran tentang iblis, susunan kerajaan iblis, ya, dari awal sampai akhir, supaya Anda tahu tidak terkecoh. Maka ada banyak orang yang terkecoh di sini. Mereka merasa bahwa iblis itu ya seperti itu saja, ya kan, pocongan, kemudian tuyul, apa yang kelihatan itu. Enggak saudara, saya pernah berkata bahwa ya itu karena imajinasi kita, iblis menciptakan itu, dan itu hanya ciptaan saja, levelnya adalah level yang terendah sebenarnya. Maka kalau kita dengan hal-hal semacam itu masih takut, berarti kita ini takut pada level iblis yang paling rendah, sehingga betapa, mohon maaf ya, betapa dipertanyakannya iman kita pada Tuhan sebenarnya, kalau sampai kita yang begitu-begitu masih takut. Karena Tuhan sudah memberi kita kuasa, bahkan Roh Kudus yang ada dalam diri kita
jauh lebih besar daripada roh apapun. Roh apapun tuh maksudnya ya roh pemimpinnya daripada iblis, levelnya di Satan, Lucifer, dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau yang begitu-begitu saja, bos setannya saja udah kalah gede sama Roh Kudus kita, kenapa sama yang begitu-begitu takut kita begitu? Nah ini sudah. Jadi setelah kita mempelajari rumah, ya kan, kita akhirnya tahu siapa orang kuatnya. Kemudian setelah kita mengerti siapa orang kuatnya, dengan mempelajari rumah itu juga lah, kita tingkatkan akhirnya, meningkat kepada selain mempelajari rumahnya dia, kita pelajari juga dalam rumah itu apa rencana-rencana Tuhan. Nah, rencana-rencana Tuhan itu tentu ada kaitannya juga dengan tadi ya saya bilang, ada sejarahnya. Tadi ada prasasti-prasasti itu saya coba cek, itulah perjanjian Tuhan dulu. Terutama prasasti yang diabadikan sampai sekarang, catatan-catatan sejarah apa. Saya ngambil contoh, mohon maaf kalau malam ini saya harus pakai contoh-contoh, karena ini kalau sekedar teori saja, saya rasa akan sangat sulit untuk masuk dalam benak kita. Oh, maksudnya begini. Contoh, saudara. Jadi di Salatiga ini, di masa-masa penjajahan Belanda dulu, saudara, ada 2 orang terkaya di seluruh Asia yang tinggal menetap di Salatiga, saudara. Yang satu saya ingat banget namanya John Eng, orang Tionghoa. Yang satu saya lupa namanya. Mereka adalah raja gula. Dan mereka menjadi orang terkaya di Asia, se-Asia. Ini bayangin kekayaannya. Mereka membuat yang John Eng terutama membuat rumah yang rumahnya sebelahan sama rumahnya pemerintah Belanda. Dan di situ bentuknya rumahnya itu luas sekali. Kalau tidak salah, ingat saya, itu 12 hektar rumahnya. Seperti istana. Nah, hari itu kota Salatiga menjadi kota yang sangat elit di mata para orang asing ya, entah itu Belanda, orang Belanda maupun orang-orang Tionghoa. Jadi misalkan kota perdagangan ada di Semarang, kota perdagangan ada di Jogja, tapi kota elitnya itu ada di Salatiga, saudara. Zaman itu. Nah, tentu melihat itu kita harus mengerti bahwa sebenarnya itulah destiny daripada kota ini. Tuhan merindukan bahwa kota ini menjadi kota yang elit, jadi kota yang kelasnya kelas atas, bahkan orang-orang mancanegara suka untuk tinggal di sini, berinvestasi pada kota ini. Itu salah satu sebuah destiny yang hari ini hilang di kota Salatiga. Dan itu yang mestinya anak-anak Tuhan, kalau Anda mengerti, itu yang harus Anda jadikan tujuan dalam peperangan ini, sejarah di sana. Yang pertama tadi tujuannya adalah seluruh rakyat selamat. Yang kedua, prosperity, martabat yang tinggi untuk kota ini, menjadi tempat di mana wisatawan asing berinvestasi besar di sini. Nah, saudara, kita buka satu ayat, Yeremia 29 ayat 7. Dikatakan di sana, usahakanlah kesejahteraan. Saya ulangi, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Kenapa kok dibilang kemana kamu aku buang? Karena mereka sedang masuk dalam masa pembuangan nantinya gitu. Jadi jangan heran dengan kata-kata ini ya. Maksudnya adalah usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu tinggal. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraan. Kenapa kita perlu doa peperangan untuk kota? Tetap efeknya akan kembali pada Anda, saudara. Satu kali ada yang mengklaim, dia anak Tuhan yang tahu peperangan rohani juga, dia mengklaim. Karena kotaku sejahtera, aku juga sejahtera. Karena kesejahteraan kotaku, kesejahteraanku juga. Dia klaim itu, ketika kotanya makin sejahtera ternyata sama, dia makin diberkati Tuhan juga. Dia klaim terus, dia deklarasikan janji Tuhan itu. Nah, saudara, kenapa kita semua hari ini banyak bicara tentang kota?
Ya, karena rencana Tuhan atas kota kita masing-masing seringkali digagalkan iblis dalam taraf-taraf tertentu, dalam kesempatan apapun. Nah, ini yang anak-anak Tuhan mesti tahu. Kalau di ayat ini tadi Yeremia 29 ayat 7, bukankah Tuhan berkata di sana, ini kan perintah Tuhan, usahakanlah kesejahteraan kota. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang taat, ketika Tuhan bicara tentang usahakanlah kesejahteraan kota, tentu maknanya luas. Selalu kekristenan itu bicara tentang hal yang 3D, apa yang harus dilakukan dalam hal 3D, tapi juga apa yang harus dilakukan di dimensi ekstra. Nah, dalam dimensi ekstranya itulah peperangan rohani, saudara. 3D saja nggak cukup. Makanya Tuhan waktu tadi kita buka kitab Matius, dia akhirnya bicara tentang peperangan rohani, saudara. Soal apa yang harus dilakukan di alam ekstra. Nah, jadi Yesus saja begitu, gitu loh. Apalagi kita, kenapa kita tidak ikuti? Nah, saudara, ini adalah dasarnya kenapa kita harus mengusahakan peperangan rohani untuk kota kita. Nah, kemudian balik lagi ke skema di foto yang kita tunjukkan tadi, saudara. Bagaimana caranya supaya kita masuk di sana? Maka setelah Anda tahu rumahnya, Anda tahu orang kuatnya, Anda tahu tujuannya apa, ya kan? Maka dalam mapping tadi juga Anda cari tahu lagi istilahnya, titik-titik di mana Tuhan mestinya dia ingin berkarya, dia mestinya berkarya. Jadi Anda cek, saudara, waktu Tuhan membuat yang namanya bait suci, kemudian Daud membuat juga kota Daud, maka ada tembok sekelilingnya, ada sebuah pintu-pintu gerbang, ada 12 pintu gerbang. Nah, di sana kita juga harus cari tahu di mana saja itu pintu-pintu di mana Tuhan bisa berkarya. Nah, ini tentu pelajaran ini harus di next ya. Ini sekilas saja, supaya Anda melihat bahwa ini enggak cuma cari tahu tentang setannya, tapi Anda juga harus cari tahu tentang apa yang menjadi destiny Tuhan atas kota itu. Saudara, seperti yang Anda ketahui tadi saya bilang ada pijakan-pijakan iblis. Nah, iblis itu, saudara, seringkali dia berpijaknya di titik-titik sentral. Jadi di titik-titik sentral udah dikuasai oleh iblis. Nah, itu yang perlu kita perangi lagi. Contoh, saudara, titik-titik sentral bagi kehidupan manusia itu adalah yang pertama air, saudara. Nah, air itu sering menjadi titik utama, atau bahkan selama saya peperangan rohani dimanapun, selalu menjadi tempatnya iblis menaruh pijakan, gitu. Ya, di titik-titik air, misalkan ada mata air yang tentu saja PDAM biasanya bikin tempat di sana, tapi biasanya di sekitar atau di dekat tempat yang ada airnya itu selalu ada tempat pemujaan iblis, selalu ada mitologinya, legendanya, cerita rakyatnya. Nah, berarti iblis main di sana. Ngapain dia main di air? Maksudnya kok di perairan kok dia main, ngapain sih gitu? Mari buka Alkitab di kitab Raja-Raja, saudara. 2 Raja-Raja 2 ayat 19. Saya akan bacakan. 2 Raja-Raja 2 ayat 19. Judulnya Elisa menyehatkan air di Yeriko. Ini ngomong soal air. Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, cobalah lihat, letaknya kota ini baik seperti tuanku lihat, tetapi airnya tidak baik. Loh, ada air yang tidak baik. Kalau dikatakan tetapi airnya tidak baik, berarti ini adalah air sumber hidup kota itu. Ya, airnya berarti ini adalah aset utama kota itu, aset air utama kota itu. Setiap kota punya aset air, saudara. Kalau ada kota yang nggak punya aset air, wah, kekeringan itu seluruh kota. Nah, yang dimaksud di sini airnya adalah aset kota, aset air di kota itu. Dikatakan aset air kota itu tidak baik, dan di negeri ini sering ada keguguran bayi.
Tidak baiknya kenapa? Karena itu tadi penyebab itu menjadi seringkali di negeri itu banyak orang keguguran bayinya. Nah, orang mengaitkan itu dengan airnya. Nah, ternyata air kalau di sana sudah menjadi tidak baik, maka itu sangat berpengaruh dengan kehidupan masyarakatnya. Sampai di kota ini tadi dikatakan mengalami keguguran bayi gara-gara airnya yang tidak baik. Memang tidak dijelaskan lebih lanjut dalam Alkitab tidak baiknya ini seperti apa, ya. Tapi ya kita ini orang Kristen, Bu, jangan, mohon maaf ya, jangan terlalu apa ya, serba harus detail dong ini, kalau tidak ada ini, tidak disebutkan airnya nggak baiknya gimana, saudara. Dalam ilmu demonologi, saudara, dalam ilmu menelaah setan-setan, selalu coding mainnya, kode-kode, saudara. Jadi marilah kita menjadi orang Kristen yang cerdas. Kalau hal-hal yang kaitannya dengan urusan-urusan alam roh, urusan-urusan demonologi, saudara, tentang setan, tentang demon, itu mainnya kode. Jadi kalau ada kode sedikit, kita harus ngeh di kepala kita. Nah, ini nih, harus begitu, saudara. Jadi jangan bilang, loh ini kan cuma tidak baik airnya. Anda harus tahu yang dimaksud tidak baik airnya itu, di belakang itu ada sesuatu kuasa jahat yang bermain di sana. Jadi Anda lihat bahwa pengaruh daripada iblis yang ikut campur dalam sebuah perairan, iblis yang main di air dalam tanda kutip, ternyata membuat keguguran bayi. Nah ini, itu sebabnya saya selalu melihat setiap ada perairan, entah skalanya skala besar maupun skala kecil, seringkali pasti iblis membuat pijakan di sana, dikuasai. Saya pernah dengar dari teman-teman, ini kalau di luar Salatiga ya, di Semarang itu ada salah satu sumber air yang dikuasai iblis, ya. Ada salah satu tempat wisata di sana, gua apa tuh namanya, daerah Gunung Pati atau apa. Nah di sana itu ada airnya. Kemudian di Salatiga juga ada Senjoyo, ada airnya, bersih sekali airnya, luar biasa. Kemudian beberapa waktu yang lalu saya waktu ke daerah Gunung Selamet, ada tempat-tempat perairan air panas di sana. Di banyak tempat ada perairan air panas, ada belerang di sana. Nah, selalu ada mitologinya itu, selalu, dan juga ada pijakan iblisnya di sana. Kalau Anda punya Alkitab, kitab Henok, Anda akan tahu di sana kok bisa ada sumber air panas, dari mana asalnya. Nah itu ada, dan itu kaitannya dengan demonologi. Nah saudara, kita lihat apa yang dilakukan Elisa di ayat ini tadi, 2 Raja-Raja 2 ayat 19. Kita udah lihat tadi, kalau ayat 20 lihat jawaban daripada Elisa. Ambillah sebuah pinggan baru bagiku dan taruhlah garam ke dalamnya. Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. Kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya, serta berkata, beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan ada lagi olehnya kematian atau keguguran bayi. Perhatikan saudara, Elisa tahu persis bahwa kematian daripada keguguran bayi itu tadi sebabnya adalah sesuatu di alam ekstra daripada air itu. Makanya yang dia sasar adalah airnya. Kenapa enggak Elisa doa aja dari jauh dalam nama Yesus atau dalam nama Jehovah zaman itu kan? Saya pengen supaya keguguran bayi berhenti gitu kan. Kenapa enggak begitu dia? Kenapa dia harus ke air itu? Karena sang nabi ini tahu persis bahwa di air itulah iblis membuat pijakan, di mana iblis bisa beraktivitas di sana. Maka dia ke sana, dia berurusan dengan air itu, dia lempar garam, jadi senjatanya garam. Nanti next time kita akan belajar tentang senjata-senjata
Salah satunya garam. Lu garam kok senjata? Baca Alkitab. Nabi saja pakai garam. Masa kita nggak boleh? Lalu ada yang bilang, lu kan itu Nabi, siapa Anda? Saya anak Tuhan, saya biasa. Kita semua anak Tuhan. Apa yang dicontohkan Nabi, hal-hal yang baik, apalagi untuk peperangan rohani, tentu saja kita boleh contoh. Karena justru ini ditulis di Alkitab ya supaya kita contoh, supaya kita tahu pelajarannya lalu kita contoh. Kalau masalahnya di air ya datangi airnya, saudara. Bukan kita doa di rumah. Tahu dari mana kok airnya itu bermasalah. Nah, makanya tadi pelajari rumahnya, mapping, pemetaan, petakan semua titik-titik yang dikuasai kuasa gelap. Jadi iblis itu menaruh sebuah titik di mana dia bisa berkarya bebas itu sudah sejak lama sekali. Air itu dikuasai dari ribuan tahun yang lalu. Sudah lama mereka berkuasa. Makanya seluruh wilayah itu akan terimbas daripada sifatnya iblis. Nah, jadi cara mainnya iblis itu dia nanam sesuatu di titik yang istilahnya orang nggak akan ubah itu. Ditanam sesuatu, di prasasti, orang sudah benar bikin perjanjian yang baik, dia tanami sesuatu sehingga ular masuk. Nah, kita harus tahu hal yang semacam ini. Cara iblis bermain, dia menetapkan sebuah benteng-benteng itu ya dengan menanam sesuatu biasanya. Nah, kalau kita nggak mengerti begini, nanti apa-apa orang bilang sesat. Padahal memang begitulah cara dimensi ekstra ini bermain. Ada sesuatu titik-titik tertentu yang dibuat menjadi portal, dibuat menjadi sebuah kingdom, markas utama, sarang untuk beraktivitas. Nah, gitu. Sebuah pijakan-pijakan. Nah, apa yang dilakukan iblis ini bukan cuma sekedar iblis yang di dimensi ekstra ya saudara. Tapi Anda perlu tahu bahwa iblis ini juga mempengaruhi orang-orang tertentu menjadi agen-agennya untuk melakukan itu. Contoh misalkan ada sebuah pemakaman yang saya nggak tahu itu makamnya sudah berdiri sejak kapan, tapi itu kuno sekali. Nah, di sana si penjaga makam itu dia karena terus apa ya istilahnya meditasi berhubungan dengan sosok penguasa wilayah itu, maka akhirnya cara berpikirnya, apa yang dia lakukan itu bahasa Jawanya sendiko dawuh sama sosok yang dia segani itu. Dia ikut patuh pada sosok orang kuatnya di sana, roh penguasanya di sana. Maka dia akan melakukan apa saja yang diperintahkan, salah satunya adalah menanam sesuatu. Contoh nanti misalkan tempat itu dekat dengan desa tertentu, maka dia datang ke desa itu, dia tanam sesuatu yang tidak mungkin orang bisa cabut di sana. Ini kejadiannya bisa di masa sekarang maupun masa-masa lalu. Ditanam sesuatu, kemudian karena sudah tertanam di sana, maka sah itu kuasa gelap bisa masuk di sana. Nah, perjanjian-perjanjian semacam ini itu di level manapun ada. Contoh salah satu yang kita harus tahu juga di level pemimpin-pemimpin negara bahkan itu ada. Berapa banyak pemimpin-pemimpin bangsa kita ini yang transaksionalnya untuk mencapai jabatannya itu cari kuasa-kuasa itu. Mereka datang ke penyembahan Nyi Roro Kidul dan lain sebagainya. Saya ngomong ini apa adanya. Juru kuncinya itu berpesan sesuatu mereka akan kerjakan. Maka tertanamlah sesuatu di bangsa kita. Apakah untuk kota juga begitu? Ya, untuk kota juga sama. Ada sesuatu yang ditanam. Kadangkala kita sebagai rakyat biasa menganggapnya itu, oh itu ornamen. Atau bahkan ada yang disembunyikan di dalam tanah. Itu adalah pijakan iblis supaya iblis bisa main di sana. Loh kok iblis? Ya, tadi saya bilang, iblisnya itu mempengaruhi orang-orang yang selama ini menjadi pengagungnya sehingga barangnya jadi barang 3D, bukan di alam ekstra. Barang 3D ada di wilayah itu. Nah itu contoh saudara kita waktu bicara soal rumah.
Nah kemudian nanti ketika Anda tahu orang kuatnya, baru kita di titik yang berikutnya, ya, tolong tampilkan fotonya. Baru kita ada di titik yang terakhir, yaitu mengikat. Mengikat ini adalah mengalahkan daripada orang kuat tersebut, saudara. Nah inilah finalnya di sini, final peperangannya, tapi bukan final dari segalanya ya. Finalnya adalah mengikat. Mengikat itu kenapa kalau dibilang mengikat? Karena gini, tidak semua iblis bisa dihancurkan, bisa dibinasakan, tidak bisa. Sebagian besar roh penguasa kota, ya apalagi kota, negara dan sebagainya, itu nggak bisa dibunuh, saudara. Sebagian besar hanya bisa diikat saja. Diikat artinya apa? Dia masih ada, tapi non aktif, itu maksudnya diikat. Makanya Tuhan ini kasih filosofi luar biasa. Dia nggak bilang orang kuat itu harus dibunuh dulu, nggak, diikat doang. Kenapa? Karena ya itu tadi, roh-roh penguasa itu biasanya levelnya adalah malaikat yang jatuh maupun yang manunggal dengan dia, sehingga itu nggak bisa dibunuh, saudara. Itu hanya bisa menunggu penghakiman terakhir nanti, harus dapat penghukuman langsung dari Tuhan mereka itu, termasuk kategori-kategori setan-setan yang sudah divonis oleh Tuhan bakal ke neraka. Nggak bisa dibunuh ini, makhluk-makhluk kekal ini, saudara. Itu sebabnya yang dikatakan di situ adalah mengikat. Artinya tugas kita membuat roh-roh itu non-aktif, sekalipun masih ada, tapi non-aktif, diikat. Sama kayak orang kalau diikat kan dia masih hidup, tapi nggak bisa ngapa-ngapain, diikat kok. Nah seperti itu, saudara. Beda kalau Tuhan ngomong soal roh sifat ya. Kalau roh sifat bisa saja dibunuh. Kenapa? Karena itu ciptaan mereka, bukan kelompok yang menunggu penghakiman terakhir. Makanya kalau ada orang doa pelepasan misalkan, dalam nama Yesus kami hancurkan, kami binasakan roh ini. Kalau itu roh sifat, itu masih relevan, nggak apa-apa. Tapi kalau nanti sudah ngomong soal penguasa kota, penguasa negara, dan kita masih pakai kata-kata menghancurkan dan sebagainya, saya rasa kurang relevan. Karena kita bisanya mengikat itu. Menghancurkan kuasanya mungkin bisa, tapi kalau menghancurkan sosoknya, tidak bisa. Dia tunggu penghakiman terakhir. Maka sosoknya itu ya diikat saja, lalu kuasanya dihancurkan. Kuasa itu kan powernya dia. Itu masih ada hubungannya dengan diikat tadi. Kalau dia diikat, maka kuasanya dinonaktifkan, dihancurkan berarti. Nah, cara untuk mengikat ini sejujur-jujurnya kita tidak pernah ada metode yang pas bagaimana. Semua tergantung situasi, dan ini adalah kepekaan Roh Kudus nanti. Anda harus ada dalam pimpinan Roh Kudus mengerjakannya. Sama seperti tadi Elisa ketika dia melihat ini sosok orang kuatnya ada di air. Saya tidak tahu bagaimana diskusinya dia dengan Roh Tuhan, tapi yang jelas sesuai dengan petunjuk Tuhan, dia cara mengikat daripada kuasa gelap itu adalah dia pakai garam. Dia lempar garam itu ke sana, dan Anda lihat, mungkin saya bacakan di ayat tadi, ayat 2 Raja-Raja 2 tadi, konsep ini tetap ada ya, foto ini tetap tampilkan. Nah, tadi dikatakan ayat 21, 2 Raja-Raja 2 ayat 21, kemudian pergilah ia ke mata air mereka. Dia enggak di rumah saja. Jadi petunjuk Tuhan buat Elisa adalah dia harus pergi ke mata air itu yang pertama, dan melemparkan garam itu di dalamnya. Yang kedua adalah petunjuknya untuk mengikat kuasa gelap adalah dengan melempar garam ke sana. Kak, garamnya apa Kak? Udahlah, kita tidak usah terlalu jauh bertanya. Pokoknya garam. Kemudian dikatakan, setelah dia lempar garam, serta berkata. Nah yang ketiga adalah, petunjuknya adalah, beginilah firman Tuhan. Dia ngomong ini, ngomong apa? Firman Tuhan. Nah apa perkataan Tuhan yang harus disampaikan di sana? Jadi yang ketiga, saudara, yang dia lakukan tadi adalah harus ada firman Tuhannya. Ingat, peperangan rohani itu
kita ini sedang membuat legalitas baru. Makanya harus ada firman Tuhan yang diucapkan. Nah, apa kata-kata firman Tuhan di sana? Dikatakan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi. Ingat, tadinya di sana ada kematian dan keguguran bayi dan airnya tidak baik. Maka kalimat yang disampaikan Tuhan di sini adalah airnya yang tidak baik tadi dibalik menjadi sehat airnya. Kemudian yang terjadi kematian dan keguguran bayi dibalik, tidak ada lagi kematian dan keguguran bayi. Saudara, Anda perlu tahu di sini dalam taraf mengikat, seringkali firman Tuhan itu bicara tentang kebalikan daripada keadaan yang iblis buat di sana. Itu yang seringkali istilahnya pembalikan keadaan. Ingat waktu orang Persia Media mau menghancurkan seluruh orang Yahudi lewat Haman, lalu kemudian Ratu Esther puasa dan dia menemui raja minta belas kasihan supaya peraturan itu dicabut. Akhirnya terjadi beneran. Pada hari di mana orang Yahudi mestinya dibantai oleh Haman dan kroni-kroninya, malah terjadi pembalian keadaan. Di hari itu, setiap orang yang ingin menghabisi orang Yahudi justru malah yang dibantai. Pembalian keadaan. Berputar 180 derajat. Nah, itu juga adalah sebuah kemenangan dalam peperangan rohani, saudara. Pembalian keadaan itu, makanya ada hari raya di Israel, Purim namanya. Jadi, seperti itu. Dalam peperangan rohani, seringkali Tuhan itu mengajak kita untuk membalikkan keadaan. Makanya firman-Nya selalu nanti kalau Anda cermati adalah membalikkan keadaan yang dilakukan iblis di sana. Berarti kita harus tahu dong yang dilakukan iblis di kota kita itu apa saja. Nah, ya juga harus tahu kita. Makanya tadi rumah yang diteliti lebih awal. Anda harus tahu di mana, apa saja yang sudah dirusak iblis. Balikkan keadaan itu. Nah, pembalikan keadaannya juga tidak asal kita. Ini juga mencari petunjuk Tuhan. Harus ada petunjuk-petunjuk ilahi yang kita dapat dari Tuhan. Maka dalam peperangan rohani memang kepekaan Roh Kudus itu sangat penting. Petunjuk-petunjuk Tuhan sangat penting. Saya harap Anda ingat waktu kita, kalau tidak salah 17 Agustus tempo hari, waktu itu saya sebar kata-kata pembalian keadaannya yang ngambil dari Yoel, seluruh kitab Yoel saya rasa, ayat 1 sampai 3. Itu juga tidak asal bikin, saudara. Waktu kita tanya Tuhan, 17 Agustus ini apa yang Tuhan mau? Dan saya dapat, kita ucapkan kitab Yoel itu untuk generasi kita, karena Tuhan maunya generasi Yoel itu terjadi masa ini. Maka dari Yoel 1 sampai 3 saya tulis semua, saya tulis ulang. Saya tulis ulang, saya bahasakan menjadi bahasa yang bukan bahasa Alkitab yang dibaca, tapi bahasa Alkitab yang kita mau terjadi, begitu. Maka itu kalimatnya kalimat pembalikan keadaan. Ada salah satu teman yang WA saya, wah saya membaca ini saja merinding. Maksudnya merindingnya tuh, ya saya yakin ada gelora hadirat Tuhan di sana. Nah, dalam peperangan rohani, dalam mengikat, selalu harus ada firman Tuhan, saudara. Firman Tuhan yang membalikkan keadaan. Apakah harus, Kak? Harus. Karena firman Tuhan itulah yang akan mengubah keadaan dari yang dirusak iblis menjadi sehat atau sempurna kembali. Nah, itulah sebabnya teman-teman di High Empowering saya kondisikan untuk wajib baca Alkitab. Nah, kalau Anda Alkitab saja tidak pernah baca sampai selesai, ya bagaimana mungkin Anda bisa menjadi pasukan Tuhan yang kuat, begitu loh. Karena Anda punya firman yang diucapkan apa? Gitu. Wah, nanti saya mengandalkan doa, Kak, minta firman dari Tuhan. Ya, tapi jangan salah ya, seringkali perkataan Tuhan yang disampaikan ke kita itu sebatas pengetahuanmu soal firman, loh, saudara.
Nah, kalau Anda nggak pernah baca soal kalimat tertentu, ya Tuhan juga sulit bicara dengan Anda soal itu. Jadi justru kita waktu membaca Alkitab, kenapa semua Alkitab, seluruh Alkitab itu harus dibaca? Itu kita sedang menyiapkan sistemnya. Kalau Roh Kudus mau bicara tentang ayat A, ayat B, ayat C, Anda siap. Karena Anda sudah pernah baca itu, berarti itu sudah masuk di rohmu. Sistem dalam rohmu tahu bahwa oh itu ya. Ingat loh, di dalam diri kita ini kan roh, jiwa, tubuh. Rohnya sih ngerti mungkin, tapi kalau jiwanya tidak ngerti, nah ini kan nanti berontak ini, nggak jalan. Maka tubuh nggak bisa diperintah. Nah makanya kita baca itu selain sebagai makanan buat roh kita, itu biar jiwa kita, pikiran kita minimal itu ngerti, pernah dengar. Sehingga ketika Tuhan nanti bicara lewat Roh Kudusnya dalam diri kita, pikiran kita nangkep, ini nih. Sama kayak tadi, waktu kita bicara tentang ayat ini tadi, airnya tidak sehat. Itu kalau jiwanya tidak pernah istilahnya itu memiliki sistem yang benar mengerti soal bagaimana pekerjaan iblis, demonologi, sekalipun roh sudah memberi petunjuk, itu loh masalahnya, airnya tidak sehat. Nah kalau jiwanya nggak mudeng-mudeng ya nggak akan keluar pengajaran. Pentingnya kita tahu benar firman Tuhan, ya di sini ketika Anda menghadapi situasi, Anda akan tahu, oh ini tuh dirusak iblis ini, di titik ini. Maka harusnya begini. Itu firman Tuhan yang menerangkan, saudara. Nah kalau Anda bisa komplit antara tadi pengenalanmu akan rumah, oke, Anda menemukan juga akhirnya sosok yang menjadi orang kuatnya apa, lalu Anda benar-benar dengan Tuhan bisa diajari dan Anda taat untuk bisa mengikat daripada orang kuat itu, maka Anda berhasil menaklukkan iblis, berhasil menaklukkan iblis di kota itu. Dan nanti tinggal yang namanya menjarah. Baru bisa kita menjarah kemenangan. Ingat ya, peperangan rohani itu tujuan akhirnya harus menang dan ada jarahan. Kembali kepada foto tadi, gambar tadi, ingat tujuan akhirnya itu harus ada penjarahan. Itu adalah perkataan Tuhan Yesus di Matius tadi, saudara. Jadi kita nggak cuma doa-doa keliling doang, doa-doa teriak-teriak doang. Harus sampai ada kemenangan terjadi. Justru kesaksian-kesaksian akan menjadi lengkap sampai di titik Anda menjarah. Ini saudara. Mungkin teman-teman Kota Beriman yang sudah lama ikut saya masih ingat waktu itu Tuhan menyuruh kita peperangan di Gunung Telomoyo, karena Telomoyo ada hubungannya dengan roh penguasa yang namanya Baru Kelinting tadi. Ini saya cerita, waktu itu kita berangkat dari gereja kita ke Gunung Telomoyo dengan membawa senjata masing-masing, bawa senjata. Kita berangkat kalau tidak salah, jam 2 pagi. Kalau tidak salah lah. Jam 2 atau jam 3 saya lupa, sampai ke sana perjalanan sekitar setengah jam. Kemudian sampai di gunung itu, mobil kita titipkan pada warga, lalu dari bawah ke atas, sepanjang jalan di gelap hari, jam segitu, kita jalan kaki sambil perang. Saudara. Jadi bukan cuma jalan kaki doang, tapi jalan kaki sambil perang. Ingat tadi waktu perang, ya, harus ada firman Tuhan yang diucapkan loh saudara, ya kan? Jadi itu kita ngomong tuh sepanjang jalan. Nah bayangin itu seperti apa rasanya. Nah, kemudian jauh sebelum kita berangkat, Tuhan sudah bilang nanti di atas kalian harus menjarah. Itu saya yang dapat tuh. Tuhan kasih petunjuk, kita harus menjarah. Makanya teman-teman saya minta untuk bawa barang-barang. Nah, ini yang Tuhan kasih petunjuk. Bawa barang-barang yang merepresentasikan apa yang mau kamu jarah. Karena iblis yang kita sedang perangi itu, dia sedang menahan kekayaan untuk anak-anak Tuhan. Jadi kita ambil dong. Nah ini ngomong soal kekayaan. Itu
Saya nggak tahu teman-teman bawa apa saja, tapi yang jelas yang saya persiapkan adalah saya ambil gambar uang dolar, kemudian ada handphone, iPhone dan lain sebagainya, mobil juga saya print di satu kertas karena saya nggak mau repot bawa macam-macam, print-printan aja. Waktu sampai di puncak, saya ingat saya sama teman-teman kami jarah. Dan tepat setelah itu, sekitar berapa minggu setelah itu, kami mengalami di gereja kami di Kota Beriman, ada orang menabur di gereja kami. Dia datang dari Amerika, dia tabur ke tempat kami, memang tidak banyak sih. Tapi itu adalah dolar pertama yang masuk di gereja kami. Beneran dolar, saya sampai loh kok bisa ya. Saya ingat jumlahnya 500 dolar masuk di gereja kami. Dan yang aneh adalah waktu saya cerita itu kepada pemimpin kami, ketua sinode yang ngajak orang itu, saya cerita, Pak, saya ngalami begini. Dia takjub karena, bisa ya peperangan rohani seperti itu. Terus dia bilang, sebenarnya orang ini yang diajak ke tempat kami itu, dia bukan orang kaya loh. Dia itu kesini saja untuk uang sakunya saja saya yang kasih. Bukan orang kaya, tapi bisa tergerak memberi uang sekian. Waktu saya dengar cerita itu, saya menjadi yakin bahwa itu efek kemenangan dari peperangan rohani. Dan saya ingat sejak itu juga pertama kali saya punya mobil dari situ. Ketika saya habis menjarah. Nah, jadi peperangan rohani itu, saudara, hasil akhirnya mesti ada jarahan. Nah, ketika kita perang untuk kota kita, hasil akhirnya harus ada jarahan. Kalau Anda perang untuk jiwa-jiwa, ya harus ada kemenangan untuk jiwa-jiwa. Kalau kita peperangannya menutup pintu-pintu gerbang maut, ya harus selesai. Tidak ada lagi maut, kecelakaan di kota kita. Kalau masih ada yang kecolongan, ada kecelakaan segala macam di wilayah itu, berarti kita belum menang perang. Harus ada. Di alam 3D ini harus ada efeknya. Nah, itulah peperangan rohani.